Waktu Tuhan yang terbaik. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang bernama Louis. Louis adalah seorang pengusaha muda yang cerdas, mandiri, serta pekerja keras. Setiap harinya Louis disibukkan dengan berbagai kegiatan dan pekerjaannya, sampai-sampai ia terkadang lupa untuk berkumpul bersama dengan keluarganya, baik itu makan bersama, berekreasi bersama, maupun berdoa bersama. Melihat hal demikian, kedua orang tuanya pun menegurnya dengan tujuan agar Louis dapat mengatur waktunya dengan baik, sehingga ia boleh berkumpul bersama dengan keluarganya. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita sering terjebak dalam hal yang demikian, di mana kita sering menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak perlu untuk dilakukan. Secara manusiawi, kita sadar bahwa hal demikian tidak bisa dipungkiri. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Dalam bacaan Injil mengisahkan tentang perjumpaan Yesus bersama dengan dua wanita, yakni Maria dan Marta. Kedua wanita tersebut digambarkan memiliki perbedaan ketika berjumpa dengan Yesus, di mana Maria ketika berjumpa dengan Yesus, ia pun mengambil waktu untuk bersama dengan Yesus, yakni mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta yang sibuk untuk melayani Yesus. Kesibukan yang dilakukan oleh Marta adalah hal yang wajar, karena sebagai tuan rumah, ia harus melayani tamunya, yakni Yesus dan murid-muridnya. Walaupun demikian, yang dilakukan Marta bagi Yesus adalah sesuatu yang tidak baik. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, apakah kita seperti sosok Maria, ataukah kita seperti sosok Marta? Bacaan Injil hari ini memberikan kita sebuah gambaran mengenai apa yang perlu diutamakan dalam hidup ini, di mana keutamaan tersebut dapat menghantar kita kepada kebahagiaan. Bagi Yesus, hal yang utama adalah ketika seseorang mau datang dan bersatu dengannya dan mendengarkan apa yang telah difirmankannya. Hal tersebut boleh kita lakukan lewat doa dan ekaristi dalam kehidupan kita. Doa dan ekaristi merupakan sumber keselamatan umat manusia, karena lewatnya kita akan diberkati selalu lewat relasi yang dibangun bersama dengan Tuhan. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun ditampilkan dalam Injil bahwa Maria dan Marta memiliki cara yang berbeda saat berjumpa dengan Tuhan, ada satu hal yang menarik yang juga perlu kita renungkan bersama, yakni ketika Marta mau menerima Yesus masuk ke rumahnya, serta mengikuti teguran yang diterimanya dari Yesus, yang dilukiskan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 41 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sikap yang ditunjukkan Marta mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah harus selalu dan senantiasa membuka diri kita untuk menerima kehadiran Tuhan, serta taat atas apa yang dikehendakinya bagi kita. Teguran yang diberikan kepada Marta menggambarkan bahwa ketika kita telah jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, Yesus selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat,
sebagai hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena dengan itu, kita akan menjadi satu dengan Tuhan. Teguran yang diberikan Tuhan kepada Marta juga menggambarkan bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan kuasa-Nya selalu menyertai kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan yang boleh kita dapatkan dan apa yang boleh kita pelajari dari kedua sosok yang diceritakan dalam Injil? Melalui Injil yang kita renungkan pada hari ini, Yesus hendak mengatakan bahwa waktu bersama dengan Dialah yang paling terbaik. Mengapa? Karena dengan kita berdiam bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh segalanya. Memperoleh berkat, memperoleh rahmat, memperoleh kekuatan, memperoleh kesempurnaan, dan kekudusan yang mengarahkan kita pada suatu kebahagiaan sejati, yaitu keselamatan kekal di surga. Maka saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, seperti jika kita bekerja ataukah kita belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya mengajak kita untuk sempatkan waktu pada hari Minggu bersama dengan Tuhan dalam mengikuti perayaan Ekaristi, dalam doa-doa pribadi kita. Dan pelajaran yang boleh kita dapatkan dari kedua sosok yang digambarkan dalam Injil kita pada hari ini adalah menjadi pribadi yang terbuka dan menerima apa yang dikehendaki Tuhan bagi hidup kita seperti Maria, dan menjadi pribadi yang selalu bersatu dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Santo Agustinus pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah di mana dia boleh berjumpa dan bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Karena itulah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Rahmat Allah menolong kita semua.